Jadi orang masuk surga hanya gara-gara memanage hatinya. Ibadah biasa-biasa saja, yang wajib dilakukan, yang sunnah ya dikit-dikit, tetapi apa? Dia mampu menjaga hatinya. Maka yang paling susah Mbak sebenarnya dari amalan kita itu sebenarnya bukan menjaga sholat. Menjaga sholat itu gampang, krungu adzan semangat sholat. Ada orang masuk ke masjid, kita terinspirasi untuk berangkat ke masjid. Tetapi yang paling berat adalah menjaga hati kita supaya tidak mempunyai rasa benci, rasa dendam, rasa iri kepada siapapun. Dan itu betul-betul Abah pelajari. Bagaimana ketika saya pernah membaca sebuah riwayat, ada orang masuk surga itu gara-gara apa? Ketika dia mau tidur, dia mendawamkan 4 hal. Yang pertama, setiap kali dia mau tidur berdoa kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Masih biasa. Lumrah kalau orang minta dosanya diampuni. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Ya lumrah lah. Mas Budi berdoa mendoakan ibunya yang telah meninggal. Lumrah. Yang ketiga, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa. Apa? Minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mencintainya. Ya lumrah. Orang yang mencintainya didoakan. Tetapi yang keempat membuat malaikat terkejut. Apa? Orang ini selalu mengangkat tangannya dan kemudian berdoa. Dia memintakan ampun. Kepada siapa? Kepada semua orang yang membencinya. Baru malaikat mengatakan, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ini ehonya bisa dikurangi enggak? Kok kaya ning room? Oh, biasa operator room. Kok kaya aku LC we. Cek. Bapak Ibu, Mbak-mbak dan semuanya yang saya muliakan, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah tidak berjumpa cukup lama. Terakhir kapan Bang Lima? Sudah sebelum puasa. Yang alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya dipertemukan di Balai RW, yang mudah-mudahan balai ini menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berjumpa dalam kajian ilmu, dalam majelis ilmu, satu majelis yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika engkau melintasi taman surga, maka singgahlah. Yang pernyataan Rasulullah ini kemudian mengundang tanya dari para sahabat, ini di dunia kok sudah ada taman surga, apa yang dimaksud dengan taman surga? Para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah, ini masih di dunia wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan taman surga? Jawaban Rasulullah, hiya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Maka kita bersyukur di tengah kesibukan mbak-mbak bisa meluangkan waktunya untuk bersama-sama mencari ridho Allah dari tempat ini. Maka kurang afdol kiranya kalau yang bau rekso tempat ini, Pak RW, ribut wae RW, untuk memberikan sambutan barang 1 album atau 2 album. Kepada Pak RW, waktu dan tempat tidak dipersilahkan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Gus Miftah yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Juga kami istilahnya orang Jawa pundi-pundi supaya awet, supaya banyak jamaahnya, sehingga sangat cinta kepada Gus Miftah semuanya. Juga Mas Hendra, yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang tidak kita sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini
kita bisa berkumpul di balik RW dalam rangka siraman rohani yang akan disampaikan oleh guru besar kita, tokoh kita, yaitu Gus Miftah. Semoga Gus Miftah diberi kepanjangan umur, diberi kesehatan, diberi banyak rezeki, dan selalu diidolakan oleh warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kepada beliau Gus Miftah saya mohon maaf bila mana kami dalam menerima kurang berkenan, dan juga Bapak Ibu saya mohon maaf bila mana kami kurang sopan dalam menyampaikan juga berbicara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita renungkan, mari kita dengarkan apa yang diberikan oleh beliau Gus Miftah, tausiah beliau, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW, mudah-mudahan lancar semuanya. Pak RW lancar rezekinya, juga lancar BAB-nya. Karena kalau dilihat dari posturnya Pak RW ini lagi sembelit. Ya karena semakin tua itu biasanya metabolismenya semakin buruk, seburuk wajahnya. Mas Indra dan semuanya, Bu siapa tadi namanya? Bu Tari dari mana Bu? Angkatan Darat, adik. Nah, jadi teman saya itu daftar Angkatan Darat tidak diterima, gara-gara giginya jelek. Nah, giginya apa yang Jawa itu? Bukan ompong, krowo. Sehingga dia marah-marah sama panitianya. Kenapa saya nggak masuk Angkatan Darat? Padahal badan saya bagus ya, karena masnya giginya jelek. Emangnya besok perang pakai gigi kan pakai tembak. Masuk perang cokot-cokotan. Dan di sampingnya ibu ini walpri saya, ini anggota Kopassus sekarang di Sleman. Nah, Sleman. Beliau ini. Kenalan. Modus. Oh gitu. Tuh. Sekedar informasi untuk Bu Tari, beliau tidak suka daun tua ya. Daun tua. Oh pinter ya, minimal pinter ngapusi ya Bu ya. Karena cewek itu seperti kalkulator. Apa itu nggak pernah salah. Bener terus Jawa. Dan di sini juga ada dagelan asu. Asu itu Aldo Sugeng. Nah, asu. Jadi Mas Sugeng ini apa namanya, dagelan yang sudah sangat tercemar baik dunia maupun di akhirat. Wabil khusus tercemar di Sarkem karena nggak bisa membayar, ninggal KTP. Uji korong geng. KTP nganai. Saya bersyukur sekali, makanya kemarin ada waktu ini saya langsung WA Panglima untuk bisa mengadakan acara ini, mumpung saya ada di Jogja. Mudah-mudahan ini adalah satu bentuk itikat baik kita untuk semakin dekat dengan Allah. Karena meninggalkan dosa itu lebih mudah daripada bertaubat. Jadi meninggalkan dosa itu lebih mudah daripada bertaubat. Karena ketika seseorang itu meninggalkan dosa, belum tentu dia bertaubat. Contoh, kenapa pengajian ini saya anggap spesial dan istimewa? Minimal ketika mbak-mbak saya di sini mengikuti pengajian, itu kan mohon maaf, waktu bekerjanya itu berkurang, dikurangi untuk ngaji. Yang mungkin barangkali hari-hari biasanya mbak-mbak jam segini sudah prepare kan, sudah mulai dandan, wajah sudah mulai didempul, alis sudah mulai dipulas pakai spidol gitu kan. Walaupun jenengan dandan tetap saja. Oh, apa mataku katarak. Khilaf ya milih geng. Oh, khilaf kok tua. Oh ya, mudah-mudahan berjodoh dengan Pak Sugeng. Amin. Cie, kamu baik hati sih. Iya. Iya. Karena kopi tidak pernah memilih siapa yang layak untuk menikmatinya. Kenapa? Karena kita semua di hadapan kopi statusnya adalah sama.
Maka mbak-mbaknya di Sarkem jangan sampai kalah hebat dengan kopi. Kopi saja pilih-pilih kok. Kopi segini banyaknya kan, yang dikasih cuman kiai. Lah, artinya kopi bisa membedakan mana kiai, mana codot. Iya, karena kalau codot sudah biasa. Pak RW? Pak RW naksir Butari? Oh, ya. Nanti tak sampaikan. Iya, salah lenggo situ. Hati-hati loh, sampingnya Mas Buti germol ini. Oh, kenal toh, iya. Bang Indra setiap cewek dia kenal loh, Bu. Bahkan dengan jejak digitalnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Mbak-mbak, saya terima. Makanya begitu Anda minimal datang ke sini, meluangkan waktunya, minimal ada waktu kita yang kita khususkan untuk Allah. Karena sekian banyak waktu yang diberikan Allah kepada kita biasanya hilang sia-sia. Waktunya tanpa makna. Bahkan kita penuhi dengan kemaksiatan dan dosa. Begitu Anda hadir seperti ini, Allah Subhanahu wa taala, walaupun mohon maaf disampaikan, Anda menyembah Allah tidak menambah kemuliaan Allah, kita tidak menyembah Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah. Artinya apa? Bukan Allah yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Allah. Bukan Allah yang menginginkan kita untuk menginginkan kita, tapi kita yang menginginkan Allah. Tentunya kita semua adalah orang-orang yang mengenal Allah. Maka kemudian kita juga berharap Allah mengenal baik kita. Itulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah merupakan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya ketika kita ngirim salam kepada seseorang, sekali dua kali barangkali orang yang kita titipi salam belum kenal dengan kita. Satu saat umpamane Pak RW kirim salam untuk saya melalui Mas Indra. Mas Indra sampaikan salam saya kepada Gus Miftah dari saya Pak RW. Sekali dua kali barangkali saya masih lupa. Tetapi ketika salam itu terus disampaikan, maka nama Pak RW akan membekas di dalam pikiran dan hati saya. Demikian juga dengan kita beribadah kepada Allah. Semakin banyak kita beribadah kepada Allah, maka kita akan semakin dikenali oleh Allah. Semakin banyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah, maka semakin kita akan dikenali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jangan kemudian kita berputus asa dan berhenti di dalam beribadah, di dalam bersolawat. Supaya apa? Supaya kita dikenali oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita ngaji seperti ini nggak perlu repot-repot kita berharap surga, karena surga dan neraka itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak usah kita kemudian beribadah karena berharap surga atau karena kita takut dengan neraka. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mbak-mbaknya, saya takut neraka bukan karena neraka itu menakutkan, tetapi karena Allah memerintahkan saya untuk takut dengan neraka. Makanya saya paling tidak suka ketika ada orang, buh itu ustadz, dai atau siapapun, ketika berbicara agama hanya membicarakan surga dan neraka. Yang dibicarakan hanya pedihnya siksa neraka atau nikmatnya surga. Bahkan kemarin baru-baru ini beredar sebuah video dari ustadz yang mengatakan apa? Besok penghuni surga itu akan disibukkan dengan membuka keperawanan. Ya Allah. Mosok surga kok mau sing diomongke masalah gembus. Ya kan? Kemarin lihat Mas Budi, Pak Panglima lihat. Ada ustadz yang berbicara besok itu penghuni surga akan disibukkan dengan membuka keperawanan dari para bidadari. Disibukkan dengan keperawanan, karena bidadari di surga itu begitu dikeloni langsung rapat perawan meneh. Begitu keloni rapat perawan meneh dan seterusnya. Saya kemudian mikir, mosok yo surga hanya berbicara masalah gembus. Berarti ya nyuwun sewu, kalau surga itu hanya gambarannya gembus, ya ora sado-ado ning surga. Melu sugeng wae ning Sarkem. Maka saya pikir surga dan neraka ini bukan merupakan tujuan. Kenapa? Karena tujuan kita menyembah itu untuk mencari ridho Allah. Saya takut neraka bukan karena neraka itu panas. Saya takut dengan neraka bukan karena neraka itu pedih.
bukan karena neraka itu tempat siksa, tetapi saya takut neraka semata-mata karena Allah memerintahkan saya untuk takut dan menjauhi neraka. Maka saya selalu mengatakan, kalau toh kemudian saya Miftah harus masuk neraka, tetapi Allah ridho, nggak mungkin surga neraka itu menjadi panas. Buktinya apa? Penjara itu tempat menakutkan. Tetapi ketika sang penguasa ridho dengan sipir penjara, maka penjara tidak menjadi tempat yang menakutkan, tapi justru menyenangkan. Kenapa? Karena dia mendapatkan fasilitas di dalam penjara. Kalau kemudian surga dan neraka menjadi tujuan kita beribadah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, masihkah kita semuanya menyembah Allah? Maka dulu ada cerita orang masuk surga, ditanya, dia sombong, kenapa Anda bisa masuk surga Pak? Oh, saya masuk surga karena banyaknya amalan saya. Kemudian ditanya oleh Allah, kamu beramal berapa tahun? Saya beramal 70 tahun. Maka kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, kalau kamu masuk surga karena amalmu selama 70 tahun, maka kamu akan saya kasih surga selama 70 tahun. Akhirnya apa? Dia menolak. Loh kok begitu? Iya, karena kamu hitung-hitungan. Tapi kalau kamu masuk surga karena rahmatnya Allah, itu tidak akan terbatas selama 70 tahun. Karena di surga itu sifatnya kekal. Maka disitulah kemudian kita memahami, orang masuk surga dan neraka itu bukan karena amalnya. Karena 24 jam seumur hidupmu dihabiskan untuk Allah, itu tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Kalau kamu punya waktu 24 jam, 24 jam itu waktu kamu habiskan untuk menyembah Allah, maka waktumu yang kamu dedikasikan untuk Allah tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Allah. Artinya apa? Kita masuk surga bukan karena banyaknya amal kita, tetapi semata-mata karena ridho dan rahmatnya Allah. Maka mbak-mbak ketika ditanya seperti ini, kenapa Anda ikut pengajian Gus Miftah? Saya hanya mencari ridhonya Allah. Saya hanya mencari rahmatnya Allah. Makanya nggak sedikit kemudian cerita bagaimana orang banyak amalnya tapi justru tidak menyelamatkan dia. Tetapi di satu sisi banyak orang yang sebenarnya amalnya pas-pasan tetapi mendapatkan surga dan surganya Allah. Kenapa? Karena dia berusaha mencari ridhonya Allah. Saya kasih contoh yang paling gampang. Pak RW ini punya pohon mangga. Punya pohon mangga. Saya belum kenal dengan Pak RW. Saya pengen makan buah mangga. Saya mendekati pohon mangga itu, dilihat oleh Pak RW dari rumahnya. Kira-kira Pak RW akan bilang apa? Maling. Buktinya apa? Rambutnya gondrong. Pasti Pak RW akan mengatakan, itu maling. Mendekati buah mangga saya. Kenapa saya dikatakan maling sama Pak RW? Karena Pak RW belum kenal dengan saya. Tapi sebaliknya, kalau saya udah kenal dengan Pak RW punya pohon mangga, di situ lebat buahnya, mangganya masak. Tahu saya pengen makan buah mangga. Nggak usah saya mendekati pohon mangga, tapi Pak RW pasti akan telepon saya. Gus Miftah, kula ngutus Panglima, Kapolres sowan Gus Miftah, saya memberikan Gus Miftah buah mangga. Kenapa Pak RW melakukan itu? Karena kenal dengan saya. Anda berada di depan surga, pengen masuk surga, tetapi kamu nggak dikenali oleh Allah. Maka kamu akan terlempar dari surga. Kamu nggak usah berharap surga, tapi kamu dikenali oleh Allah. Kamu nggak minta, pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kemudian dikatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berikanlah kabar gembira bagi mereka atas surga yang telah Allah siapkan kepadanya. Jadi nggak usah kemudian tuh kita berharap begini. Sudah semuanya ikut aturan Allah saja. Maka di dunia ini, kalau toh kamu tidak bisa baik-baik banget, minimal jangan bosok-bosok banget. Saya ulangi, lah orang yang api-api banget, minimal aja bosok-bosok banget. Kalau konteksnya kita kerja di Sarkem umpamanya, lah kowe iki bosok terus, minimal sisakan waktumu ada baiknya. Ojo bosok kabeh. 24 jam ada waktu kamu khususkan untuk Allah. Begitu banyak waktu yang kita gunakan untuk maksiat, tetapi nggak ada waktu untuk sholat. Oh no, yang alasan. Coba kalau kemudian itu kamu kembangkan, ya saya bermaksiat Tuhan, tapi saya berkomitmen menyisakan waktu saya untukmu. Karena roh Allah mengatakan dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqai fa karihtu liqa'ahu.
ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan hamba-Ku. Ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hamba-Ku. Siapakah orang-orang yang cinta ketemu dengan Allah? Diumumkan oleh Pak RW, besok malam minggu pengajian sama Gus Miftah. Atine nyes, alhamdulillah seseorang pengajian meneh. Ini adalah orang-orang yang Allah memberikan nur dan hidayah ke dalam hatinya. Jadi enteng, alhamdulillah ono ngaji. Tapi sebaliknya orang-orang yang benci ketemu dengan Allah siapa? Diumumkan oleh Pak RW, Mbak Sarkam sesok ngaji. Malah cangkemnya bengok, ngaji meneh. Biasanya jilbabnya pink. Biasanya jilbabnya. Ngaji meneh. Malah gunya. Coba. Ketika kemudian ada pengajian seperti ini, kemarin ketika diumumkan kamu niat saja itu udah berapa pahala. Panglima nggak pengumuman, besok warga Sakem pengajian dengan prokes ketat. Menjaga protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat saja belum tentu jadian. Ya, maka harus menjaga jarak. Makanya mbak-mbaknya harus menjaga jarak dengan saya. Kenapa? Kalau dekat-dekat nanti kamu jatuh cinta. Kopi, jatuh cinta sama kopi. Makanya saya selalu bilang, kalau dia hanya mampir, kasih dia kopi, jangan hati. Mbak-mbak ya lucu, ono tamu toko diwenehi hati. Rasa baper, pulang duwe tamu baper ra bayaran. Ono tamu baper ra bayaran. Urusan room itu cukup berhenti di body, jangan sampai hati. Kalau dia niatnya bercanda, kamu harusnya tertawa, bukan jatuh cinta. Ngono. Pengalaman pribadi matamu, pengalaman pribadi. Iki kita lak manggung karo cangkeme gempas lagi. Ada. Karena bentuk cangkeme ya padha. Lak cipokan mesti kelet. Padha-padha merongos sane. Orang nganti kenal jedel ya gini. Saduduane. Jadi kalau kita cinta ketemu Allah, Allah cinta ketemu kita. Maka disitulah saya teringat, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Makanya mbak-mbaknya, semuanya lah. Termasuk anak-anak saya di Laskar Jogja, mbak-mbak di sini, Pak RW dan lain sebagainya. Yuk, kita mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya orang masuk surga itu nggak mungkin hanya mengandalkan amalnya, tetapi semata-mata karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu jarang banget ngaji bahas nikmatnya surga atau panasnya siksa neraka. Karena bagi saya itu pasti. Aku kira usah ngomong orang awakmu wong lak tumindak dosa nduk mesti mlebu neraka. Saya nggak perlu ngomong seperti itu, kamu sudah tahu, betul? Kalau kamu beribadah besok masuk surga, saya nggak perlu ngomong, kamu juga pasti sudah tahu. Makanya Allah itu mengemasnya luar biasa. Bagaimana cara mengemasnya? Allah mengemasnya dengan sedemikian indahnya. Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amal. Dunia itu adalah ladangnya ibadah, ladangnya amal, nggak ada balasan. Jadi di dunia ini kita hanya beribadah, balasannya itu belum ditampakkan oleh Allah di dunia. Inilah bedanya umatnya Muhammad dengan umatnya non Muhammad. Maka dikatakan kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang paling bagus. Kuntum khaira ummah kata Allah untuk menggambarkan umatnya Nabi Muhammad. Kita ini dianggap umatnya Allah paling baik. Konsekuensinya apa? Umatnya Nabi Muhammad kalau masuk surga itu masuk surga pertama kali lebih dahulu dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Jadi walaupun kita umat terakhir, besok umatnya Nabi Muhammad masuk surganya lebih dahulu dibandingkan umatnya Nabi Musa. Lebih dahulu dibandingkan umatnya Nabi Nuh, lebih dahulu dibandingkan umatnya Nabi Isa. Jadi kalau kita masuk surga duluan, tapi juga sebaliknya. Umatnya Nabi Muhammad kalau masuk neraka, juga masuk neraka duluan dibandingkan umat-umat yang lainnya. Enak amat mau masuk surga duluan tapi masuk neraka akhirat. Jadi inilah indahnya umat Muhammad. Satu. Nomor dua. Umat-umat terdahulu begitu mereka punya salah langsung diazab oleh Allah. Contohnya umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh nggak percaya dengan risalahnya Nabi Nuh langsung dikasih banjir bandang, betul? Umatnya Nabi Musa langsungnya nggak percaya dengan Allah dan Nabi Musa ditenggelamkan ke dalam lautan.
Umatnya Nabi Lot yang sukanya sodomi, itu merek mie, sodomi. Jadi sukanya cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, itu adalah umatnya Nabi Nuh. Makanya kemarin saya mikir, kenapa sekarang banyak laki-laki yang jadi homo? Itu yang salah adalah istrinya. Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang, "Pah, tolong jangan mainan cewek ya." "Oh iya mah," akhirnya dia mainan cowok. Karena nggak boleh mainan cewek. Makanya hati-hati kalau ada orang mengatakan diam itu mas, saya nggak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Diam itu mas, saya nggak setuju. Berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena selingkuh biasanya diam-diam. Bukan begitu Panglima? Saya langsung tanya kepada ahli selingkuhnya. Ya geng, diam-diam geng. Diam. Diam adalah mas. Jadi umat Nabi Lut itu bisa duluan. Nah, umatnya Nabi Muhammad kalau dia berbuat dosa dan maksiat, masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Masih diberikan waktu, bahkan tidak langsung diazab. Sementara umat-umat terdahulu langsung diazab. Maka tadi saya sampaikan, ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah ladangnya amal. Jadi di dunia ini belum ada balasan dan pahala, belum ada. Orang berbuat baik belum dibalas di dunia, dan orang berbuat dosa juga belum diazab di dunia. Contoh begini, Anda bersedekah, kemudian gara-gara sedekah itu rezekinya lancar, itu belum balasan. Itu baru rihul qabul, itu adalah baunya balasan, bahwa sedekahmu diterima oleh Allah. Jadi kalau kemudian kayak Mas Budi ini setiap hari Jumat bagi sayur gratis kepada tetangga-tetangganya, gara-gara sedekah sayur rezekinya menjadi lancar, itu belum balasan dari Allah, itu baru baunya saja. Balasannya kapan? Besok di akhirat. Kalau Gus Miftah ngurusi santri sekian banyak di pondok, kemudian Allah memberikan kelancaran rizki kepada saya, itu belum balasan, itu baru rihul qabul, baru baunya balasan, bahwa amalmu diterima oleh Allah. Balasannya kapan? Besok di akhirat. Orang berbuat baik balasannya besok di akhirat, orang berbuat buruk balasannya besok juga di akhirat, bukan di dunia. Jadi kalau Anda sukanya jajan, umpamane gonta ganti cewek, tetap saja balasannya kapan? Besok di akhirat. Kalau gara-gara gonta ganti cewek, mohon maaf, nguyuwe panas umpamane. Lah, atau geng? Itu belum, bukan azab, tapi itu baru baunya azab. Ayo, baunya saja panasnya kok yang ngono, geng. Apalagi azabnya. Jadi orang berbuat maksiat di dunia katakanlah gonta-ganti cewek, tetap saja manuke utuh. Orang kok berkelon manuke pentor ini ya ora itu. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena Allah berkenan menjaga aib manusia. Maka Allah mempunyai sifat apa? Nama apa? Ya Sattar, yang maha menutupi aib. Coba kalau kemudian Allah itu nggak sayang dengan kita, orang berbuat maksiat langsung ditampakkan dosanya di dunia. Ngeri bro, ngeri banget. Ayo, ibu-ibu biasa karaoke minum botol umpamanya, begitu keluar dari room wajahnya kayak vodka umpamanya. Ketoknya bermendem kayak gitu. Bentuknya kayak vodka ya. Atau kemudian sifatnya kayak minumannya, begitu keluar dari room dia langsung tidur karena minumnya konturu umpamanya. Oh, apa namanya? Oh, konturu itu loh. Kontru umpamanya. Oh, esiro. Iki suwi diperkosa loh gitu. Sugeng sing doyan. Oh, kalau ganteng ya Mbak. Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana tentara, mana dagelan. Pistule loro. Oh, pada. Oh. Dan naksir kowe lho Dan. Rodok geser dik Dan. Oh, adik leting tahun 2000. Yes, mudah-mudahan kalian tidak berjodoh. Amin. Ayo, hati-hati lho Dan. Wong wedok ngacengan Dan. Oh, ngobrol.
Ya Allah. Kita mbok mbiyen nganu iki, ngidame kutut iki. Nyocot terus. Apa? Murai ya, murai. Beda lah Panglima iki mbiyen ngidame keroto. Jadi begitu gede golek pakan mano terus. Kok panas men to ya suwe-suwe iki. Ya kita gara-gara cangkeme Butari panas. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Gila, calon penghuni surga. Tapi cangkemnya mampir neraka. Piye? Wong kok lemune kaya ngono nduk ya. Wah. Tahun delok itu Iya, kenapa orang gede itu manuknya kecil? Karena ketarik dengan perutnya. Ler gitu. Oh enggak ya, kamu suka dengan Fadil ya? Masya Allah. Fans model. Fadil rabi karo iki Dil, tak jamin kowe mati dhisik. Keracunan, expired. Susu kadaluarsa. Fragmentasi apa koyo ngono. Dadi apake? Ya Allah, sip. Dorpres jangan. Dorpres matamu. Kenapa kamu naksir sama mata saya? Oh, alah. Wis cabut saya. Iki mau. Oh. Ya. Kuwi gelem jaket jeneng. Ya aja. Iki jaket karo raimu larang jakete. Tanggo ya ora sedeng ya ngene. Awakmu mbledos opone Fadil. Ya Allah. Kamu enggak gemuk, Adil? Bukan, kan saya pernah bilang toh, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Fadil nggak gemuk, cuman salah planet. Nah. Salah habitat, harusnya dia tinggalnya di planet Mars. Kayak guru nih kan Adil. Jadi dunia ini Allah belum menampakkan sedikit pun siksa ataupun balasan surga. Kenapa? Karena Allah tidak mau membuat malu kita. Kalau seandainya Allah itu kejam, segala perbuatan maksiat langsung dibalas di dunia, hati-hati. Umpamane, ibu-ibu nakal langsung ditampakkan umpamane raine dadi irunge dadi mancung didik. Wah, susu malah kaya Pinocchio to umpamane. Dadi lak sugeng nakal ning sarkem mulih mlakune digawe ekeh-ekeh. Ya Allah. Iso mbayangke kaya Wahyu kaya JP kaya ngopo mlakune kae. Remuk bokonge itu. Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena begitu sayangnya Allah dengan kita. Maka sekian banyak jalan menuju surganya Allah. Apalagi kalau ngomong perempuan. Perempuan itu jalan surganya lebih gampang dan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ayo, wong wedok kuwi nduk golek surga luwih gampang daripada wong lanang. Lebih gampang. Bahkan di dalam satu hadis itu disebutkan dalam kitab Akhlakun Nisa, perempuan satu yang solehah itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Ketika seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberikan jalan kepada dia masuk surga dari jalan pintu manapun yang dia kehendaki. Ketika dia taat dengan suaminya, maka tak doakan sing rondo-rondo segera menikah lagi. Karena bagaimanapun jomblo sama orang menikah itu jalan surganya lebih gampang orang yang menikah dibandingkan yang jomblo. Kowe jomblo? Loh, kowe lak pengen segera mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surganya, segeralah menikah. Dua enggak apa-apa. Kowe loro. Allah manuke cilik enggak ya. Kamu udah nikah? Oh, belum. Umurmu piro? Oh, udah 1. Gelem nikah rabi karo iki. Bu, kalau nikah dengan janda, jos, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan.
Wenang rapile. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Karena Dajjal itu jomblo. Nah, jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu anaknya Dajjal. Oh, nggak mau. Iki bapak Dajjal iki. Oh, kayak mbak Dajjal kayak. Uya RW ini yang ngono wis tuwa dolanan HP. Ngaji ki ngrungok kiai. Oh, ngerekam. Saya kasih gambaran bagaimana kemudian orang itu masuk surga hanya gara-gara bisa mengelola dan memanage hatinya. Jadi satu malam setelah sholat isya, ketika sholat isya Rasulullah mengatakan begini, sahabat, kalian sebentar lagi akan melihat ahli surga masuk ke dalam masjid. Ternyata yang masuk ke dalam masjid itu apa? Sahabat Ansor, pakaiannya klus, amalannya biasa sambil nyangking sandal jepit. Dia sholatnya biasa-biasa saja, selesai sholat dia pulang. Hari kedua Rasulullah mengatakan hal yang sama. Kamu pengen tahu nggak? Ini nanti akan ada ahli surga masuk masjid. Ternyata yang datang orang yang sama. Sahabat Ansor, bajunya biasa-biasa saja, ibadahnya ya pas-pasan saja sambil nyangking sandal jepit. Sampai hari ketiga, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Kalian pengen lihat nggak ahli surga masuk ke dalam masjid? Yang datang ternyata orang yang sama, menggunakan pakaian yang sama, dan menyangking sandal jepit yang sama. Begitu dia pulang, sahabat-sahabat derasan-rasan. Orang itu hebatnya apa ya? Kok sampai dipuji Rasulullah dia masuk surga pertama kali? Amalnya apa? Sampai akhirnya ada sahabat Rasulullah yang penasaran dengan orang ini. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Kemudian apa? Sahabat Abdullah mendatangi rumah sahabat Ansor ini. Masuk ke dalam rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abdullah bin Amr pura-pura, saya datang kepadamu karena saya lagi bertengkar dengan orang tua saya, maka saya meninggalkan rumah orang tua saya, izinkan saya untuk menginap di rumahmu selama 3 hari. Kenapa batasnya 3 hari? Karena kita kalau bertengkar atau memutus silaturahmi jangan sampai lebih dari 3 hari. Jadi suami istri kalau bertengkar, please maksimal 3 hari. Jangan lebih, boleh kurang. Jangan lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari kita termasuk orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Padahal dikatakan layat khulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kalau bertengkar dengan suaminya, tolong lampunya jangan dimatikan. Ya. Nah, mentang-mentang ngomong kok Sugeng wapal karo daerah kene ya. Bisa mencet langsung murup lho. So, oh lho ora. Kata biasa mencet-mencet ning kene gitu. Jadi kalau kita bertengkar dengan siapapun, tidaknya suami istri, dengan kawan, dengan saudara, jangan lebih dari 3 hari. Batas maksimalnya neng-nengan itu cuma 3 hari. Jangan sampai sebulan apalagi setahun dan lain sebagainya. Hati-hati. Lah cangkemmu neng-nengan karo sedulurmu, hati-hati. Cangkemmu iso meneng selawase. Ayo. Makanya saya selalu bilang, kalau bisa diajak ngomong, diajak ngomong. Atau kalau nggak biasa diajak ngomong, dibuat diam sekalian. Wong urip kok meneng-nengan toh. Orang yang neng-nengan lebih dari 3 hari itu memutus tali rizkinya, akan memendekkan umurnya. Karena otomatis orang itu akan mendoakan dia yang jelek-jelek. Makanya mbak-mbaknya, tolong jangan marah lebih dari 3 hari. Tamu kurang bayar Gus, ditegur terus, tagih. Jadi wong ki lan duwe utang, wong ki lan njaluk utang, sing ngutangi dianggap malaikat rahmat, tapi lak ditagih sing nagih kaya dianggap malaikat Israil, betul? Oh. Dadi lak utang melas, lak bayar males. Dadi lak ngutang cangkeme luwih males dibandingkan madu, lak ditagih raine luwih kecut daripada broto wali. Jadi jangan nengan lebih dari 3 hari. Lah, orang ini ditangi sama Abdullah bin Amr bin As. Boleh nggak saya menginap di sini 3 hari? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As dia menginap di rumah sahabat Ansor selama 3 hari. Selama 3 hari, hari pertama dilihat amalnya biasa-biasa saja. Bahkan dia tidak puasa sunnah, bahkan dia tidak sholat sunnah rawatib. Bahkan wiritannya biasa-biasa saja. Hanya menjalankan perkara-perkara wajib. Sholat pokoknya dilakukan. Yang sunnah enggak selalu dilakukan. Puasa sunnahnya juga tidak selalu dilaksanakan. Sampai hari ketiga sama. Kemudian apa? Abdullah bin Amr bin As penasaran. Kok iso? Wong koyong ini kok jarene Kanjeng Nabi masuk surga pertama kali. Hebatnya apa? Hebatnya apa? Akhirnya pada hari ketiga Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada laki-laki ini, Mas, sorry ya, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya.
Saya tidak pernah bertengkar dengan orang tua saya. Saya kesini hanya pengen tahu dan cari alasan kenapa Rasulullah mengatakan engkau adalah orang yang ahli surga. Bahkan Rasulullah mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Saya hanya pengen tahu amalanmu itu sebenarnya apa. Apa jawaban laki-laki ini? Wahai sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As, amalan dan ibadahku sebenarnya biasa-biasa saja. Saya sholat juga yang wajib-wajib saja. Saya tidak selalu puasa sunnah kayak Gus Miftah umpamanya. Enggak sampai seperti itu. Tetapi saya selalu menjaga hati saya untuk tidak hasud, untuk tidak dengki, untuk tidak iri, untuk tidak memusuhi, untuk tidak suudzon kepada siapapun. Saya selalu memaafkan siapapun, saya selalu mendoakan siapapun. Jadi ternyata orang ini masuk surga karena hebatnya dia memanage hatinya, manajemen kolbunya, dengan tidak memiliki rasa benci, dengan tidak memiliki rasa iri, rasa hasud. Kata orang Jawa apa? Serik kepada siapapun. Maka Rasulullah mengatakan apa? Iyyakum wal hasada. Jauhilah dari kamu hasud. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naril hatoba. Karena hasud itu akan membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kama takulun naril hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakarnya. Jadi orang masuk surga hanya gara-gara memanage hatinya. Ibadah biasa-biasa saja, yang wajib dilakukan, yang sunnah ya dikit-dikit, tetapi apa? Dia mampu menjaga hatinya. Maka yang paling susah Mbak sebenarnya dari amalan kita itu sebenarnya bukan menjaga sholat. Menjaga sholat itu gampang, krungu adzan semangat sholat. Ada orang masuk ke masjid, kita terinspirasi untuk berangkat ke masjid. Tetapi yang paling berat adalah menjaga hati kita supaya tidak mempunyai rasa benci, rasa dendam, rasa iri kepada siapapun. Dan itu betul-betul Abah pelajari. Bagaimana ketika kemudian Abah dibully, jangan sampai saya mempunyai rasa dendam kepada orang yang membuli Abah. Ketika ada orang membenci saya selalu berpikir, lebih baik saya dibenci daripada saya membenci. Saya lebih baik didolimi daripada saya mendolimi. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Maka jarang banget saya kemudian berurusan dengan komentar-komentar netizen. Kok kemarin yang di Trenggalek orang itu dilaporkan, Gus? Saya tidak melaporkan. Orang itu misu-misui saya, tidak saya laporkan. Tetapi ditangkap oleh teman-teman polisi. Kenapa? Karena kalau tidak diamankan sama polisi, khawatir digeruduk oleh orang-orang yang senang sama Gus Miftah. Karena rumahnya sudah mau digeruduk. Wih, padahal Mas Budi Panglima urung krungu, lak krungu kaya ngopo. Nah rupanya jadi kaya ngopo. Saya sengaja tidak ngomong kepada siapapun, saya hanya ngontak Bupati Trenggalek. Mas Ipin, kuwi golek ono wae daripada kecekel wong liya entek. Lah kecekel Panglima Mas Budi diantemi, kecekel JP diperkosa lah ciloko aku, ayo. Wong JP ki lanang yo doyan nek padake lho. Makanya diamankan. Sementing ono bolongane gitu. Jadi jangan kita memelihara kebencian dari dalam hati kita. Makanya kalau kemudian kalian lihat di medsos salah satu quote Gus Miftah yang paling viral apa? Kita wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Menjaga hati. Karena saya merasa apa? Miftah itu ilmunya pas-pasan, solehnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan. Jangan sampai kemudian ditambahi dengan hati yang buruk. Jadikan hatimu selalu berhusnudzon, jangan pernah suudzon kepada siapapun. Bahkan saya pernah membaca sebuah riwayat, ada orang masuk surga itu gara-gara apa? Ketika dia mau tidur, dia mendawamkan 4 hal. Yang pertama, setiap kali dia mau tidur berdoa kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Masih biasa. Lumrah kalau orang minta dosanya diampuni. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Ya lumrah lah, Mas Budi berdoa mendoakan ibunya yang telah meninggal. Lumrah. Yang ketiga, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa. Apa? Minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mencintainya. Ya lumrah. Orang yang mencintainya didoakan. Tetapi yang keempat, membuat malaikat terkejut. Apa? Orang ini selalu mengangkat tangannya dan kemudian berdoa. Dia memintakan ampun. Kepada siapa? Kepada semua orang yang membencinya. Baru malaikat mengatakan, wow. Kalau seseorang minta maaf atas dosanya, lumrah, wajar. Seseorang minta maaf atas dosa kedua orang tuanya, lumrah, baktinya anak. Seseorang mendoakan orang yang mencintainya, lumrah, dia baik dengan orang itu.
Tetapi yang luar biasa kemudian membuat alam langit bergemuruh adalah ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dengan ikhlas, memohon ampunkan dosa orang-orang yang membencinya. Kuwi angel Panglima. Dan saya itu slow banget ya. Bah, dirasani orang di sana. Saya selalu bilang, sapa sing ngrasani kae, ya dongake muga-muga apik Al-Fatihah. Cukup kamu balas dengan kebaikan-kebaikan itu. Makanya saya nggak pernah terprovokasi. Saat kemarin ceramah saya di gereja ramenya kayak gitu, saya dibenci kayak gitu. Saya apa? Ketika malam hari Bunda saya ajak bangun, saya bilang, Bunda, kita doakan orang-orang yang komentar jelek kepada Abah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan. Al-Fatihah. Jadi belas nggak ada rasa benci. Bahkan teman-teman yang sering sama saya, mau dilapor ke polisi begini. Enggak, sudah. Kalau kemudian mereka merasa baik, cukuplah saya yang buruk. Saya lebih suka Anda ditipu daripada Anda menipu. Saya lebih suka Anda didolimi daripada Anda mendolimi. Maka kalau ada santri datang ke pondok, bah kula dihapusi wong, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah pripun? Ya luwih apik daripada kowe sing ngapusi. Kenapa? Al-ghururul ghurur. Penipu itu pasti tertipu. Orang yang ditipu belum tentu dia nipu, tapi orang yang nipu satu saat pasti dia tertipu. Ingat kata-kata saya. Al-ghururul ghurur. Kalau hari ini kamu didolimi, belum tentu kamu adalah orang yang dolim. Tapi kalau kamu mendolimi orang, pasti kamu bisa akan didolimi sama orang. Maka saya sama Bunda itu, kalau sudah dibohongin orang, pasti rezekinya nambah. Wallah, nambah. Saya bilang begini, saya yang sering saya contohkan di pengajian itu. Ada kamu punya rumah, jendela kaca. Tetangga kamu punya anak kecil mainan bola. Bolanya ditendang. Tetangga kamu ini orang kaya, orangnya baik dan orangnya dermawan. Punya anak, main bola, bolanya kena kaca rumah kamu. Biar kaca kamu pecah. Tapi kamu tahu, tetangga kamu adalah orang kaya, orangnya baik, dermawan dan ilingan. Karena dermawan tapi lalenan umpamanya. Dia orangnya dermawan, apik, kelingan terus. Begitu kaca rumah kamu pecah, kamu nggak akan khawatir. Kenapa? Saya nendang anak wong sugih mesti bakal diganteni. Betul apa enggak? Akhirnya orang itu datang, Pak, mohon maaf, anak saya kemarin main bola, kaca rumah Bapak pecah. Akan saya ganti, Pak. Tidak hanya kaca, sekalian tralisnya kalau ganti, Pak. Wong sugih kok. Nah, kalau kamu ditipu oleh orang, kamu harus ingat, orang itu juga makhluknya Allah. Dia hambanya Allah. Kalau orang itu nggak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab siapa? Allah. Wong yang dia itu adalah hambanya Allah. Kalau saya ditipu sama Panglima umpamanya, saya nggak perlu risau. Dia yang nipu saya itu juga hambanya Allah. Seorang anak yang punya orang tua kaya saya bertanggung jawab. Masa Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim tidak bertanggung jawab? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti diganti oleh Allah. Persoalannya adalah kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat, tetapi kita jarang percaya dengan apa yang tidak pernah kita lihat. Kita lebih suka bersandar kepada makhluk dibandingkan bersandar kepada Allah. Kowe duwe bojomu duwe duit rekeningnya oke, rasane ayem, mas rapopo, aku belanja online mendino bojoku duitnya oke. Padahal uang suamimu itu terbatas. Sementara kamu punya tempat bersandar, dia lebih kaya daripada suamimu. Siapa? Allah. Kita nggak pernah percaya dengan keakbaran Allah. Maka yang ada cuma susah terus. Makanya mbak-mbaknya santai saja gitu. Kalau kadang-kadang kamu ditipu, ya Allah yang mengganti. Maka Siti Aisyah itu kalau nyumbang kepada tetangganya, dia selalu nitip kepada orang lain. Mbak, tolong dikasihkan tetangga saya itu. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah jangan sampai tetangga saya tahu bahwa itu yang nyumbang adalah saya. Ketika Siti Aisyah ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Jawabannya sederhana, ya, jangan sampai dia tahu yang nyumbang itu saya. Kenapa? Karena kalau dia tahu yang nyumbang saya, Aisyah, pasti dia akan gak enak hati dan satu saat pengen balas kebaikan saya. Tetapi kalau dia nggak tahu saya yang nyumbang, yang akan balas bukan dia, tapi Allah. Keren. Coba kalau kita nyumbang, ngomong sing meneh aku. Sing meneh aku. Nyumbang nang masjid 1 juta. Tolong jangan disebut saya. Cukup hamba Allah. Begitu sama takmir diumumkan, alhamdulillah hari ini yang nyumbang hamba Allah 1 juta. Dia di bawah teriak, itu saya. Maka kalau itu kita lakukan semuanya enteng gitu loh. Balik semuanya kepada Allah.
Saya bisa menyampaikan itu karena saya punya pengalaman dari nol. Bagaimana kemudian kita berjuang, di perjuangan kita ditipu sama orang, itu satu hal yang biasa. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan hati kita. Jangan pernah ada rasa benci. Mau seheboh apapun di medsos, mau di YouTube dan lain sebagainya. Kalau emosi spontan lumrah lah itu. Tapi jangan sampai kemudian beranak pinak menjadi sebuah kebencian, bahkan melahirkan rasa dendam. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata orang masuk surga, salah satu syaratnya adalah menjaga kebersihan hatinya. Mudah-mudahan mbak-mbak sarkem mati ini resik. Jadi ana tamu ora bayar, matur nuwun ya Allah. Ampun kapok. Tindak mriki melih. Ya konteksnya nggak harus seperti itu. Barangkali kita ada pertanyaan, saya persilakan. Nggak ada. Ya terima kasih. Allah. Ada pertanyaan? Ya. Yuk, selawatan aja yuk. Terus makan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin, hamdan na'imin Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Ya Allah yang Rahman, Ya Allah yang Rahim Ya Allah yang Maha Kasih, yang kasihmu tanpa pilih kasih Ya Allah yang Maha Sayang, yang sayangmu tanpa pandang Ya Allah Begitu banyak karunia, anugerah, rizki, nikmatmu yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu Ya Allah Sehingga tak sedikit pun kami mampu menghitung segala kebaikanmu Ya Allah
Namun ya Allah, semua kebaikan-Mu kami balas dengan kemaksiatan. Semua keakbaran-Mu kami balas dengan kekhilafan. Semua anugerah dan nikmat-Mu kami balas dengan segala bentuk kesalahan. Untuk itu ya Allah, di malam yang baik ini ya Allah, di majelis yang mulia ini ya Allah, perkenankan kami mengangkat kedua tangan kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kami meyakini ya Allah, walaupun dosa-dosa kami sebesar kapal, tapi ampunan dan maghfirah-Mu lebih luas daripada lautan ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah ya Rabb. Kami berdoa ya Allah kepada kedua orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, berikan kepadanya ya Allah tempat alam kubur yang terang ya Allah, alam kubur yang luas ya Allah, dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepadamu bagi kedua orang tua kami yang masih menyertai kami di dunia ini ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bagi anak-anaknya ya Allah untuk membahagiakan mereka ya Allah. Berikan kami anak-anaknya ya Allah kesempatan untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang barokah ya Allah, sehingga kami mampu menuntun kedua orang tua kami untuk ziarah Makkah Madinah ya Allah. Begitu baik ya Allah mereka kepada kami, tapi kami belum mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Bahkan banyak di antara kami hari ini ya Allah yang telah memutus tali komunikasi dengan kedua orang tuanya ya Allah, yang telah memutus tali silaturahminya dengan kedua orang tuanya ya Allah. Padahal Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada kami ya Allah, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya seumur hidupnya tidak mampu membalas jasa ibunya ketika melahirkannya ya Allah, jangan pernah Kau jadikan kami anak-anak yang durhaka ya Allah, jangan pernah Kau jadikan kami anak-anak yang tidak berbakti ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah, yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, bila mudah bagimu ya Allah untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, dan bila mudah bagimu ya Allah untuk menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Maka mudah pula bagimu ya Allah untuk memberikan obat dari semua penyakit ya Allah. Maka mudah pula bagimu ya Allah menjauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Maka mudah pula bagimu ya Allah menjauhkan kami dari segala bala ya Allah. Maka mudah pula bagimu ya Allah mengabulkan semua hajat kami ya Allah. Maka mudah pula bagimu untuk mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Maka mudah bagimu ya Allah untuk mengangkat semua penyakit kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh, solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. Nasinya silakan dibagi. Uripe selamat, matine selamat. 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 Uripe selamat,
matine selamat hayatu salam mautu salam 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 ya Allah hayatu salam mautu salam hayatu salam mautu salam uripe selamat matine selamat 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 ya Allah uripe selamat matine selamat uripe selamat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa nafa'u minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.